Shalom, selamat pagi saudara. Pagi ini kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini yang bisa membawa kita tinggal di sorga setelah kita meninggal. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya nggak bisa beritakan firman Tuhan di dalam gereja, saya beritakan firman Tuhan di dalam YouTube ini. Tidak ada alasan untuk saya tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang KW. Ya, sebelum kita mati, kita harus tahu apa itu orang Kristen yang sejati dan apa itu orang Kristen yang KW. Bagaimana nasib orang Kristen yang sejati setelah mati? Dan bagaimana nasib orang Kristen yang KW setelah mati? Ini saudara harus tahu. Sebelum saudara meninggal, harus tahu. Jangan sampai setelah kita meninggal, ternyata kita nggak masuk surga. Karena nggak tahu permasalahan ini. Saudara yang kekasih, apa itu Kristen yang sejati? Ya, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, ini adalah orang Kristen yang sejati. Saya bacakan. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya ia dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini orang Kristen yang sejati. Seorang Kristen yang sejati itu adalah prajurit Kristus. Komandan kita adalah Yesus. Komandan perang kita adalah Yesus. Kita sebagai orang Kristen itu prajurit Kristus. Di sini dikatakan saudara adalah, di sini dikatakan ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, saudara itu adalah prajurit Kristus. Yang namanya prajurit itu berperang, saudara yang kekasih. Ini yang dinamakan orang Kristen yang sejati. Menjadi orang Kristen itu nggak leha-leha, saudara yang kekasih. Nggak nyantai-nyantai. Kalau saudara menjadi anak Tuhan, saudara dijadikan prajurit Kristus. Dan komandan kita adalah Yesus. Yesus sudah berperang melawan dosa. Dan dia menang. Yesus sudah berperang sama iblis. Dan Yesus menang. Nah, kita sebagai prajurit Kristus diberikan keselamatan sama Tuhan. Semua yang namanya orang Kristen sudah diberikan keselamatan sama Tuhan. Setelah kita sudah mendapatkan keselamatan, maka kita diangkat menjadi prajurit Kristus. Jadi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita nggak bisa seperti anak raja duduk manis. Nggak. Namanya orang Kristen itu sedang berperang melawan iblis dan melawan dosa. Itu yang namanya prajurit Kristus. Kalau saudara jadi orang Kristen, tidak mau berperang melawan iblis atau melawan dosa, maka kekristenan saudara dipertanyakan. Ya, orang Kristen yang nggak mau berperang, tidak mau menjadi prajurit Kristus, maka kekristenannya itu dipertanyakan. Itu yang dinamakan Kristen KW. Ya, hanya bisa menerima keselamatan, tapi dia tidak mau menjadi prajurit Kristus. Itu orang Kristen KW. Ya, ini sangat penting. Kalau saudara tidak mau berperang melawan dosa atau melawan iblis, maka kekristenan saudara dipertanyakan. Dengan kasar ngomongnya, Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen KW, ya. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang menjadi prajurit Kristus. Namanya prajurit kan berperang, saudara yang kekasih. Saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi prajurit Kristus. Saya harus berperang. Berperang melawan siapa? Melawan iblis. Orang Kristen itu berperang, saudara yang kekasih. Berperang melawan iblis.
Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus ya, apa benar kalau orang Kristen itu harus berperang melawan iblis? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 saya bacakan ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada tanda seru. Berarti itu harus diperhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis masih ada di dunia ini. Dan kita pun masih ada di dunia ini. Kita sebagai orang Kristen harus berperang melawan iblis. Karena iblis masih ada di dunia ini. Ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Ya, makanya di sini dikatakan sadarlah dan berjagalah. Sayangnya banyak orang Kristen nggak sadar. Mereka sangka kalau udah diselamatkan udah selesai. Hidup enak, nggak pusing. Saudara sudah diselamatkan. Saudara dikasih tanggung jawab untuk menjadi prajurit Kristus. Musuhnya iblis, karena iblis masih di dunia ini. Ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang Kristen itu di dunia ini sama. Disuruh lawan iblis. Musuh kita ini gak main-main, saudara yang kekasih. Iblis. Makanya kalau orang Kristen gak ngerti Alkitab, dilibas sama iblis. Di sini dikatakan lawanlah dia dengan iman. Sayangnya banyak orang Kristen gak punya iman tapi merasa punya iman. Saya pernah bahas ya, orang Kristen gak punya iman tapi merasa punya iman. Sehingga apa yang terjadi? Dia dilibas oleh iblis. Makanya kalau jadi orang Kristen itu jangan tanggung-tanggung. Jadilah orang Kristen menjadi prajurit Kristus. Fight melawan iblis. Jangan menjadi orang Kristen gak mau jadi prajurit Kristus. Kalau saudara menjadi orang Kristen, hidupnya gak mau berperang melawan iblis, maka saudara disebut orang Kristen yang KW. Ya. Apa sih yang harus kita lawan lagi? Dosa. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 5, Ibrani 12 ayat yang keempat saya bacakan ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Dosa itu harus kita lawan, saudara. Di sini dikatakan kita harus melawan dosa. Daging, keinginan, hawa nafsu itu harus kita lawan. Ini yang dinamakan kekristenan yang sejati. Tapi sayang saudara yang kekasih, banyak orang Kristen nggak tahu apa itu dosa. 30 tahun menjadi orang Kristen nggak tahu apa itu dosa. Sehingga dia jadi orang Kristen seenaknya. Kalau kita menjadi prajurit Kristus, kalau kita menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus melawan dosa. Jangan sampai dosa mengalahkan kita. Kita harus fight melawan dosa. Di sini dikatakan dalam bergumul kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kalau Yesus melawan dosa sampai mengucurkan darah di kayu salib. Kita melawan dosa nggak sampai mengeluarkan darah. Ya kan? Nah, tapi dosa ini harus kita lawan. Nggak bisa kalau dosa nyerang kita, yaudah kita nyerah, ikut aja apa mau dosa. Itu nggak boleh, saudara kekasih. Orang Kristen yang sejati harus melawan dosa. Yang repotnya kalau nggak tahu arti dosa itu apa. Dosa itu dalam bahasa aslinya hamartia. Artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau kita ingin melawan dosa, kita harus menegakkan kebenaran Tuhan. Ya,
Kalau orang Kristen nggak mau melawan dosa, dia disebut orang Kristen KW. Tapi kalau saudara berani melawan dosa, maka saudara disebut orang Kristen yang sejati. Jadi sangat penting ini saudara yang kekasih. Orang Kristen itu harus fight melawan iblis dan melawan dosa. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menginformasikan ada orang Kristen yang sejati dan ada orang Kristen yang KW. Orang Kristen yang sejati, dia adalah prajurit Kristus. Yang namanya prajurit, dia harus berperang. Berperang melawan iblis dan berperang melawan dosa. Ini yang dinamakan orang Kristen yang sejati. Kalau saya lihat orang berperang itu pakai senjata ya saudara yang kekasih. Namanya berperang itu nggak pakai tangan kosong, pakai senjata. Kalau saudara lihat tuh di Israel sama Palestina ya, jalur Gaza itu ya. Zaman sekarang perangnya pakai roket. Nah, bagaimana supaya kita bisa berperang melawan iblis kalau kita tangan kosong? Gak bisa. Yang kita lawan tuh bukan senjata-senjata duniawi, tapi senjata-senjata roh. Makanya harus kita memiliki senjata. Senjata kita firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang bisa mengalahkan iblis, dan firman Tuhan inilah yang bisa melawan dosa. Selama saudara gak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara gak akan menang melawan iblis. Selama saudara gak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara gak akan menang melawan dosa. Makanya Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku kalah dengan iblis, kalah dengan dosa karena gak ngerti Alkitab. Ya, dosa aja banyak orang Kristen yang gak tahu arti kata dosa. Arti kata menyembah juga banyak orang Kristen yang gak tahu. Arti kata gereja juga banyak orang Kristen yang nggak tahu. Arti kata ibadah juga banyak orang yang Kristen yang nggak tahu. Kalau kita sebagai orang Kristen nggak tahu tentang masalah ini, bagaimana kita bisa melawan iblis? Bagaimana kita bisa melawan dosa kalau kita nggak ngerti dosa? Nggak ngerti apa itu ibadah? Nggak ngerti itu apa arti gereja, nggak tahu itu apa arti ibadah. Bagaimana kita bisa melawan iblis dan melawan dosa? Orang Kristen yang sejati harus mengerti masalah ini. Karena apa? Musuh kita iblis, musuh kita dosa. Kalau kita berperang melawan iblis dan melawan dosa, itu yang dinamakan orang Kristen yang sejati. Tetapi kalau kita nggak mau berperang melawan iblis, kita tidak mau berperang sama dosa, kita dikalahkan iblis dan kita dikalahkan oleh dosa, maka kita disebut orang Kristen KW. Orang Kristen yang sejati adalah hidupnya kudus. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang melakukan perintah Bapa yang di sorga. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang taat dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana nasib orang Kristen yang sejati setelah mati? Dia pasti masuk surga. Apa sih ciri-ciri orang Kristen yang sejati? Kita baca di dalam Matius 7 ayat 21. Ini adalah orang Kristen yang sejati. Berani menjadi orang Kristen, berani juga dia berbuat. Ya, ada tanggung jawab. Seorang orang Kristen yang sejati harus ada tanggung jawab sebagai orang Kristen. Matius 7 ayat 21 saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseruku kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang Kristen yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang dinamakan orang Kristen yang sejati. Dan kalau dia meninggal, Tuhan kasih dia rumah di surga yang namanya prajurit Kristus, komandan kita Yesus. Kalau kita berjuang bersama Tuhan, pada waktu kita mati, kita mendapatkan tempat rumah di surga.
Nah, orang Kristen yang KW itu nggak mau menjalankan perintah Tuhan. Nggak mau taat dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah ada orang Kristen yang KW? Ada. Kita baca lagi di dalam Matius 7 ayat 26. Ini orang Kristen yang KW. Bisa dengar firman Tuhan, tapi nggak mau taat. Bisa khotbah, tapi nggak mau taat. Bisa baca Alkitab, tapi tidak mau taat. Matius 7 ayat 26. Saya bacakan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ini orang Kristen KW. Ini yang katakan Yesus. Yesus mengatakan barang siapa yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengerti Alkitab, tetapi dia tidak mau melakukannya, tidak menuruti perkataan Alkitab, maka ia disebut orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena kalau dia mati nggak masuk surga. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara nggak masuk surga, bodoh nggak? Bodoh. Yang namanya orang bodoh itu dia sudah mendapatkan keselamatan, tetapi keselamatannya diambil kembali sama Tuhan. Contohnya saudara dikasih uang 100 miliar. Tetapi saudara nggak mau itu uang. Saudara kasih orang lain. Bodoh nggak? Saudara dikasih surga. Tapi saudara nggak mau terima itu surga. Itu bodoh nggak? Itu bodoh. Orang Kristen yang nggak mau melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang dinamakan orang Kristen yang bodoh. Dia hanya bermodal percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tidak perlu melakukan perintah Bapa yang di surga. Kita tetap masuk surga. Itu yang dinamakan orang Kristen KW. Orang Kristen KW adalah orang Kristen yang sudah mengenal kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran itu. Disebut orang Kristen KW. Ngomong kasarnya orang Kristen bodoh. Bodohlah orang Kristen. Saudara dikasih surga, tapi saudara nolak. Bodoh nggak? Kalau saya dikasih, nggak usah dikasih surga lah. Saya dikasih uang 1 miliar. Saya ambil. Nggak usah surga. Saudara kasih saya uang 1 M. Saya ambil. Apalagi kalau saya dikasih surga. Bo kamsia. Kalau bahasa Cina, bo kamsia lah. Terima kasih lah. Dikasih surga siapa yang nggak mau? Tetapi sayang ada orang Kristen yang dikasih surga nggak mau. Itu orang Kristen yang bodoh. Kenapa bodoh? Dikasih surga ditolak. Tuhan mengatakan barang siapa yang ingin masuk surga, melakukan perintah Bapa yang di surga. Tetapi nggak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Itu namanya orang Kristen yang KW. Maaf bicara ya saudara yang kayak saya maaf bicara ini ilustrasi ini. Saya disuruh Tuhan bersihin comberan. Fit, tolong bersihin comberan lah, comberan ya. Ya paling 3 meter lah comberan suruh bersihin. Tolong ya bersihin comberan. Saya disuruh Tuhan ilustrasi ya. Disuruh bersihin comberan. Saya kasih bersihin lah comberan. Nurut aja apa kata Tuhan. Kira-kira Tuhan sayang nggak sama kita? Tuhan senang nggak sama kita? Senang. Kalau kita sebagai orang Kristen menurut perintah Tuhan, walaupun disuruh bersihin comberan, Tuhan senang. Susah nggak bersihin comberan? Nggak susah, gampang. Tinggal bersihin aja pakai air, selesai. Nah, begitu juga orang Kristen yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Itu Tuhan senang. Sayang banyak orang Kristen malas. Disuruh Tuhan lawan dosa nggak mau. Ya kan, dari Ibrani 12 ayat yang ke-4. Dalam melawan dosa, kamu belum sampai mengeluarkan darah. Kita melawan dosa nggak sampai mengeluarkan darah. Cukup kita melawan dengan kebenaran, maka dosa kalah. Cukup contohnya, kita nggak berbohong kan bisa, nggak nipu kan bisa, nggak licik kan bisa. Keluarin darah nggak itu? Nggak. Cukup kita menahan dosa, menahan nggak maling, nggak
menahan, nggak bohong, nggak melawan. Tonya nggak melawan dosa lah. Itu termasuk sudah mengalahkan dosa. Jadi orang Kristen yang sejati itu harus berhenti berbuat dosa. Yohanes 8 ayat 11 Yesus katakan, apabila dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nurut aja, berhenti berbuat dosa. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Jangan melanggar hukum Tuhan. Itu termasuk kita sudah melawan dosa. Kalau saudara ingin melawan dosa, kalau saudara ingin melawan dosa, jangan melawan hukum Tuhan. Itu termasuk sudah melawan dosa. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan bersaksi dusta, dan sebagainya. Saudara yang kekasih, inilah orang Kristen yang sejati, berhenti berbuat dosa. Kalau orang Kristen masih berbuat dosa, itu namanya orang Kristen yang KW. Sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara masih melakukan dosa, maka saudara disebut orang Kristen yang KW. Bagaimana nasib orang Kristen yang KW kalau meninggal? Tinggal di surga. Jadi orang Kristen yang masih berbuat dosa, masih di dalam lingkaran dosa, maka ia disebut orang Kristen KW. Apakah ada orang Kristen yang masih berbuat dosa? Ada. Kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 sama 22 ya. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Jadi saudara harus mengikuti perkataan Alkitab. Kalau saudara tidak mau mengikuti perkataan Alkitab, maka saudara sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Dan kalau saudara keluar dari jalurnya Tuhan, maka saudara akan tersesat. Sehingga apa yang terjadi? Saudara seperti anjing. 2 Petrus 2 ayat 22 saya bacakan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang sudah mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini orang Kristen KW. Waktu dia percaya Yesus sebagai Tuhan, dosanya sudah dikeluarkan. Sama jero-jeroannya. Ya, pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, seluruh dosa yang ada di dalam hidup saudara itu sudah dikeluarkan sama Tuhan. Setelah dosanya sudah dikeluarkan, saudara bersih dari dosa, maka saudara berbuat dosa lagi, makan dosa lagi. Itu yang dinamakan seperti anjing makan muntahnya lagi. Itu yang namanya orang Kristen yang KW. Dia sudah diampuni dosanya, tapi dia berbuat dosa lagi. Itu namanya orang Kristen KW. Seperti anjing makan muntahnya. Itu orang Kristen KW. Ya, jelas ya. Jadi orang Kristen yang KW itu dia berbuat dosa lagi. Tapi kalau orang Kristen yang sejati, kalau dosanya sudah dibersihkan oleh Tuhan, dia tidak akan makan dosa lagi. Itu namanya orang Kristen yang sejati. Dia menurut apa kata Alkitab. Yohanes 8 ayat 11. Di situ dikatakan, apabila dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu dalam bahasa aslinya hamartia. Artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Kalau dosa kita sudah diampunin, maka kita tidak boleh melanggar hukum Tuhan lagi. Kalau kita sudah melanggar hukum Tuhan, berarti kita makan dosa lagi. Ini yang dinamakan orang Kristen KW dan orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati tidak mau melakukan dosa lagi. Sedangkan orang Kristen yang KW masih cawe-cawe dengan dosa. Jelas ya perbedaan antara orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang KW. Jelas. Nah, untuk melawan
Dosa dibutuhkan Alkitab. Kita nggak bisa melawan dosa dengan tangan kosong. Nggak bisa. Kita harus membutuhkan Alkitab. Dan Alkitab ini adalah senjata kita untuk melawan dosa. Makanya kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara akan dilibas oleh dosa. Sehingga apa yang terjadi? Berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Banyak loh. Orang Kristen berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Sehingga pada waktu dia meninggal, dia mati, nggak diterima Tuhan masuk surga. Matius 7 ayat 22-23. Di akhir zaman Tuhan mengatakan, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Hanya orang Kristen yang berdoa pakai nama Yesus. Orang Buddha berdoa nggak pakai nama Yesus. Orang Muslim berdoa nggak pakai nama Yesus. Hanya orang Kristen yang menyebut pakai nama Tuhan. Tetapi kenapa dia nggak diterima Tuhan masuk surga? Karena KW masih melakukan kejahatan. Matius 7, 22, 23. Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Setiap hari Minggu saya berkhotbah. Setiap hari saya berdoa. Setiap hari kami memuliakan namamu. Tuhan sudah mengatakan, bukan orang yang memuliakan nama Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Apa perintah Bapa yang di surga? Kalau dosamu sudah dikuampuni, jangan berbuat dosa. Nyatanya banyak orang Kristen masih berbuat dosa. Masih bohong, ya kan? Saya hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Saya tahu banyak hamba Tuhan yang masih melakukan dosa. Cuman mereka nggak merasa berbuat dosa. Dia kalah dengan dosa. Tapi merasa, apa benar omongan saya orang Kristen bahkan hamba Tuhan masih berbohong tapi nggak merasa berbohong. Kalau saudara meninggal, lihat orang meninggal, upacara meninggal orang Kristen ya. Umpama yang meninggal si Budi. Ya, maaf bicara ya. Ini umpama. Seumpama si Budi mati. Hampir semua pendeta mengatakan si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah pendeta itu sudah melihat Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Dia belum lihat kok. Belum ada orang melihat orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa dilihat. Belum ada. Tetapi hampir semua pendeta mengatakan si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat. Kalau dia belum lihat Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah katakan Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia bohong. Orang dia belum lihat kok dia katakan Budi duduk di sebelah kanan. Itu bohong, saudara kasih. Cuman nggak merasa berbohong. Apa benar omongan saya ini, pendeta ini bohong? Saudara baca di dalam Matius 20. Matius 20 ayat 23 ya, saya bacakan ya. Matius 20 ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiri, aku tidak berhak memberikannya. Yesus aja yang punya sorga tidak berani mengatakan kalau nanti Budi mati duduk sebelah kanan Allah Bapa ya. Yesus nggak berani mengatakan seperti itu. Tetapi hampir semua pendeta setiap kali ada orang mati, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seolah-olah dia lebih hebat dari Yesus. Yesus nggak berani mengatakan si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus nggak berani. Kenapa banyak pendeta mengatakan seperti itu? Berarti dia bohong. Kalau dia berbohong, berarti dia sudah kalah dengan dosa. Dosa kan melanggar hukum Tuhan. Di dalam hukum Tuhan tidak boleh berdosa. Tetapi banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, setiap kali ada orang mati, dia katakan, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat. Itu kan bohong. Tapi nggak merasa berbohong. Berarti dia sudah kalah dengan dosa. Kalau dia kalah dengan dosa, maka ia disebut hamba Tuhan KW. Gak ngerti kebenaran firman Tuhan, dia khotbah. Khotbahnya salah lagi.
sehingga disebut bodoh. Kalau hamba Tuhan nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, dia berkhotbah, khotbahnya ngawur. Saya harus katakan apa adanya ya. Hamba Tuhan yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, dia berkhotbah, pasti khotbahnya ngawur. Dia belum lihat si Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia katakan Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saya nggak berani mengatakan Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena Yesus saja nggak berani. Siapa saya? Yesus saja yang raja, yang punya sorga aja nggak berani mengatakan seperti itu. Yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam Wahyu 3 ayat 19-20. Di situ dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersamaku. Jadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah orang yang menang melawan dosa. Jadi kalau saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nanti kalau saudara mati, mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka saudara harus berperang melawan dosa. Baru berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Enggak sembarangan kalau orang mati, setiap orang Kristen mati duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sembarangan. Yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah orang Kristen yang sejati, yang berani berperang melawan dosa. Selama saudara nggak berani berperang melawan dosa, saudara mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mimpi. Sayangnya banyak hamba-hamba Tuhan yang KW, nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, khotbahnya asal jeplak, menang gelarnya saja, ya. Gelarnya mah nggak salah, doktor, S2, S3, sekolah teologi, bahasa Ibrani jago, bahasa Grikanya jago, tetapi nggak tahu kebenaran firman Tuhan, sehingga ia disebut hamba Tuhan KW. Asal khotbah, yang penting yang dengar senang. Salah khotbah nggak apa-apa, bohong khotbahnya juga nggak apa-apa, yang penting yang dengar senang, selesai. Padahal mereka adalah orang Kristen yang KW. Orang Kristen yang KW kalau mati tinggal di neraka. Makanya saudara harus tahu perbedaan orang Kristen yang sejati dan orang Kristen KW. Kalau saudara nggak ngerti masalah ini, bahaya saudara kasih. Banyak orang Kristen yang sudah meninggal nggak ngerti masalah ini, ya kan? Banyak kan orang Kristen yang sudah meninggal, dan hamba Tuhan pun banyak yang sudah meninggal. Tapi dia nggak tahu orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang KW. Sehingga apa yang terjadi? Ya nggak bisa masuk surga. Saya bukan menghakimi saudara yang kekasih. Saya memberitakan kebenaran. Orang Kristen yang nggak mau melakukan perintah Bapa yang di sorga adalah orang Kristen yang nggak bisa masuk surga. Orang Kristen yang nggak berani menjadi prajurit Kristen, maka kekristenannya nanti dipertanyakan. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudahkah saudara menjadi prajurit Kristus? Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudahkah saudara menang dari dosa? Sudahkah saudara menang melawan iblis? Kalau saudara tidak bisa menang lawan Tuhan, lawan iblis, maaf ya, bukan Tuhan ya, melawan iblis atau melawan dosa. Selama saudara menjadi orang Kristen, nggak berani melawan dosa, nggak berani melawan iblis, saudara mau masuk surga, mimpi. Saya sebagai hamba Tuhan tidak menghakimi. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai setelah kita meninggal, ternyata kita orang Kristen yang kalah dengan dosa. Ibrani 12 ayat 4, dalam melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. 1 Petrus 5 ayat 8, lawanlah iblis. Dua macam musuh kita, dosa dan iblis. Kita harus lawan. Kita harus berperang. Sayangnya saudara yang kekasih, banyak orang Kristen gak ngerti masalah ini. Puluhan tahun menjadi orang Kristen gak tahu mereka itu sebenarnya prajurit Kristus. Dikalahkan oleh dosa dan dikalahkan oleh iblis. Kenapa seperti itu? Karena pendetanya juga kalah dengan dosa dan kalah juga dengan iblis.
bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Banyak loh orang Kristen, hamba Tuhan bisa khotbah nih, tapi nggak bisa mempraktekannya. Saya 34 tahun jadi hamba Tuhan, jadi saya tahu. Apa sih tugas gereja itu? Tugas gereja itu mengajarkan jemaatnya menjadi prajurit Kristus, melawan iblis. Nyatanya di dalam gereja, apakah ada hamba Tuhan pendeta mengajarkan jemaat menjadi prajurit Kristus? Saya selama jadi orang Kristen, saya belum pernah pendeta mengajarkan jemaatnya menjadi prajurit Kristus. Yang diajarkan, percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Saudara diselamatkan oleh kasih karunia. Mari banyak-banyak berdoa. Selesai. Puluhan tahun itu aja yang diberitakan. Padahal ada yang lebih penting. Saudara dipanggil menjadi prajurit Kristus. Lawan kita iblis dan dosa. Nggak main-main. Makanya banyak orang Kristen gagal masuk surga karena pendetanya bukan menjadi prajurit Kristus. Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekkan. Itu namanya hamba Tuhan KW. Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang KW, mau masuk surga, ngimpi. Saya bukan menghakimi, saya tidak menjelekkan pendeta, tapi tugas saya memberitakan kebenaran Tuhan. Katakan iya dan iya, katakan tidak ya tidak. Kita baca di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Ini ayat yang terakhir. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus hidup dalam cemaran. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia hidup dalam kebenaran. Barang siapa hidup kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi dua nih, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Jahat sampai mati lah kasar ngomongnya. Bercemar sampai mati. Hidup kudus sampai mati. Hidup benar sampai mati. Dua orang Kristen. Berbuat dosa terus sampai dia mati. Berbuat jahat sampai dia mati. Sehingga apa yang terjadi pada waktu dia mau masuk surga, Tuhan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Wahyu 22 ayat 11 itu sama seperti Matius 7, 22 dan 23. Orang jahat gak bisa masuk surga. Sekalipun dia pendeta, sekalipun dia hamba Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kalau menjadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Ya, jadilah orang Kristen yang sejati. Fight. Ya, saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menghakimi, saya tidak menjelekkan orang Kristen, dan saya juga tidak menjelekkan pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah tugas saya, menyuarakan suara Tuhan. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kalau saya nggak bisa berkhotbah di dalam gereja, saya khotbah di YouTube ini. Tidak ada alasan saya untuk berhenti memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadilah seorang Kristen yang sejati. Kalau seorang Kristen yang sejati, kalau dia mati, tinggal di sorga. Sedangkan orang Kristen yang KW, kalau dia mati, dia tinggal di neraka bersama iblis. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Jadikan kami seorang Kristen yang sejati, agar kami, kalau kami meninggal, kami diterima Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Berkati orang yang mendengar YouTube saya ini, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.